bahwa memang umat Islam di dunia ini ada yang diberikan suatu kelebihan, ada yang kekurangan, sehingga kita sebagai makhluk yang makhluk sosial, sehingga diperintahkan untuk saling berbagi, sehingga tidak menyebabkan keterperosokan umat Islam yang mengalami kekurangan. Kemudian dari kawan pribadi juga menyampaikan mohon maaf apabila mungkin di dalam lingkungan Masjid Aisyah ini sangat terganggu karena kegiatan yang mungkin dikunjungi dari banyak jamaah. Oleh karena itu saya mohon maaf pada punya jajaran panitia, sehingga kegiatan pada hari ini adalah kita ambil manfaatnya saja. Oleh karena itu dari kami cukup sekian saja, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut kami sampaikan kepada beliau yang mewakili Bapak Camat. Kemudian kami mohon kepada Bapak dan kami untuk memberikan sepatah dua kata sebagai kata sambutan. Semoga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati para ulama, para kiai, para sepuh, para habaib, yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Sabit Riza Basalamah Sugeng, Ustadz. Yang saya hormati seluruh takmir Masjid Aisyah dan beberapa takmir masjid yang tergabung dalam kegiatan sore hari ini. Yang saya hormati para ibu, para bapak, seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, rahmatullah. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan atas nikmat dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat segalanya, nikmat berkumpul, niat melaksanakan bakti sosial dalam kaitan pengajian pada sore hari ini, dan nikmat bersamaan. Selawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu para hadirin yang saya muliakan, atas nama rekan-rekan dari Koramil, alhamdulillah kepada mengatur saya baru 1 minggu terhitung mulai hari ini mendapatkan tugas sebagai komandan Koramil. Alhamdulillah, kebetulan sebelum di sini juga dalam pernah melaksanakan tugas juga di Koramil setelah buatan kami 2015-2016, dan alhamdulillah juga di masjid ini saya juga pernah sholat walaupun sendirian karena waktunya telat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya mendapatkan penghormatan untuk bisa berkumpul bareng dengan panjenengan semua. Dan pada kesempatan ini Koramil melaksanakan apa yang didahului oleh Bapak Panglima lewat Bapak Dandim Kota Semarang, mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka makin mempererat tali silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah yang ada di luar kita. Kami harapkan dan kami juga doakan, insya Allah kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pembina bahwa ini adalah acara rutin 3 bulanan. Alhamdulillah, mari kita doakan seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini senantiasa mendapatkan berkah, mendapatkan ridho, mendapatkan rezeki yang melimpah lalan barokah dari Allah SWT, sehingga kegiatan-kegiatan berikutnya bisa dilaksanakan
dengan makin besar, tentunya juga dengan rezeki yang luar biasa dari Allah SWT. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, kurang punya kalau mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Bapak terakhir, semoga apa yang beliau sampaikan menambah sempurna acara kita. Berikutnya acara kita nanti yakni kepada beliau Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Syafiq Zabar Salamah Hifdhahullah Ta'ala. Semoga Ustaz coba Kiai, para pejabat daerah, dan yang saya banggakan para jamaah yang hadir di tempat ini. Saya ucapkan salam yang kelak semoga kita akan mendengarnya tatkala kita masuk surga Allah Azza wa Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir ke tempat ini, kakinya bisa melangkah, jantungnya bisa berdetak, matanya bisa memandang. Itu semua karena Allah memberikannya kepada kita. Tapi banyak di antara manusia yang tak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang hidupnya selalu mengeluh, seakan-akan tidak ada kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Padahal jamaah, kalau kita ingin bahagia, satu, jangan pernah ditinggalkan ucapan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, curahkanlah, limpahkanlah salawat dan salam, nikmat dan berkah kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah merindukan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Pernah kepingin mimpi ketemu Nabi alaihi salatu wassalam? Mungkin sebagian di antara kita nggak peduli sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau selalu ingat sama umatnya. Paling tidak pagi, petang, sore, malam, jangan berhenti sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Al-bakhil, siapa sih orang yang pelit itu? Siapa jamaah? Yang nggak mau berbagi duit, yang nggak mau berbagi dengan tetangganya, yang tidak mau membantu orang-orang miskin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Orang yang pelit, yang bakhil adalah orang yang diriku disebutkan di sisinya tapi dia nggak bersalawat buat aku. Jadi kalau dengar nama Nabi Muhammad, jangan cuma diem doang. Oh ya, kalau dengar nama Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih, salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dapat apa kita kalau bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau hadir di tempat ini, dapat apa? Dapat beras, dapat fulus, dapat kambing yang dapat.
Nah, tapi kalau bersolat buat Nabi alaihissalam, kita akan mendapatkan solawat dari Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbul Alamin itu bersolat buat kita, bukan sekali jemaah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat satu kali buat Nabi alaihi salatu wasallam, Allah akan membalas selawatnya dengan 10 selawat dari Allah Azza wa Jalla. Bayangkan tatkala Allah berselawat buat kita jemaah. Semoga selawat itu bersambung buat keluarga beliau. Lagi mulai apa guys? Ya paling enggak dapat siraman rohani. Kebutuhan kita dengan siraman rohani ini lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau orang enggak makan dan enggak minum, mungkin akhir hidupnya mati. Tapi ketika orang kering dari siraman ayat-ayat Allah, dari siraman mau'izah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga akan mati. Tapi yang menakutkan, dia tidak akan bisa melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka sedikit, setengah jam kira-kira kita mendengarkan kajian. Kalau bicara orang bangkrut, Masya Allah jamaah, pernah dengar orang bangkrut? Kayak apa orang bangkrut itu? Pernah kasih hadiah? Nah, siapa yang mau tahu, yang mau menjawab? Bangkrut. Bangkrut. Angkat tangan, jangan segini-gini. Angkat tangan beneran. Apa? Habis-habisan. Masa habis-habisan bangkrut? Kalau dia beli rumah habis-habisan duitnya, ya enggak bangkrut. Apa bangkrut jemaah? Enggak punya apa-apa, miskin. Enggak punya apa-apa, miskin jemaah. Bangkrut. Ya, yang belakang berdiri. Rugi. Kok iso bangkrut rugi loh jemaah? Apakah bangkrut itu sama dengan rugi? Namanya saya jualan sarung, harganya 50.000, saya jual 40.000. Rugi apa bangkrut? Bukan bangkrut. Apa itu bangkrut? Ya. Habis amal ibadahnya di hari akhir. Itu di akhirat, nggak apa-apa kasih hadiah. Tapi pertanyaan di dunia bangkrut, mana panitia? Masya Allah. Kok sudah tahu sarung itu mungkin uang isinya jemaah? Siapa yang tahu? Bungkusnya sarung. Taib, apa itu bangkrut? Di dunia, ya. Apa? Gulung tikar bangkrut. Habis sholat gulung tikar. Kasih hadiah jemaah. Taib, apa bangkrut? Anda kepingin tahu jemaah yang disebut orang bangkrut? Ya, silakan ibu. Orang kurang bersyukur bangkrut. Jemaah, orang bangkrut itu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak yang disebut orang bangkrut? Apa kata para sahabat Nabi? Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita itu yang nggak punya uang cash, asetnya habis semua.
uangnya habis, asetnya habis. Itu namanya bangkrut, jemaah. Iya, bisa bayangin jemaah. Orang yang awalnya kaya raya, awalnya pakai mobil, awalnya dihormatin orang, tahu-tahu karena satu masalah, mungkin dia ditipu oleh orang, mungkin pegawainya kabur membawa hartanya, atau dia terkena musibah, habis semua asetnya untuk melunasi utangnya, dan itu pun belum cukup. Itu bangkrut, jemaah. Kalau bangkrut di dunia, bisa nggak bangkit lagi? Bisa. Mungkin bangkit lagi, jemaah. Ada orang berternak ayam, tahu-tahu ayamnya mati semua, dia harus bayar utang. Mobilnya dijual, rumahnya dijual, tapi alhamdulillah dikasih rezeki lagi sama Allah SWT. Walakinnal muflisa min ummati yaumal qiyamah. Tapi orang yang bangkrut dari umatku, siapa? Man ya'ti yaumal qiyamah. Ibu-ibu percaya nggak sama kiamat? Apa buktinya? Apa buktinya percaya sama kiamat? Tsunami. Kok iso, jemaah? Buktinya percaya sama kiamat, kita beramal untuk hari akhir. Kita sholat, kita zakat, kita sodakoh, kita puasa sunnah, kita bersolawat buat Nabi SAW. Apakah ibu-ibu kalau bersolawat tahu-tahu dapat fulus? Allahumma salli ala Muhammad, keluar 10.000. Alhamdulillah. Enggak, jemaah. Apakah kalau ibu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahu-tahu dari bawah ranjangnya keluar emas? Terus kenapa kok masih sholat? Beriman dengan hari akhir. Kita beriman sama Allah. Dunia ini akan hancur, rumah akan kita tinggalkan. Maka Rasul SAW mengatakan, muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang dari umatku pada hari kiamat bisolatin wasiyamin wazakatin. Dia bawa banyak amal ibadah. Dia bawa solat, artinya solatnya diterima. Solat kalau nggak diterima nggak ada pahalanya. Dia bawa pahala solat. Solatnya ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dia bawa puasa, Masya Allah. Mungkin dia puasa Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, plus Senin dan Kemis, puasa tengah bulan. Orangnya taat, bawa ibadah puasa. Wa zakah, bukan orang yang pelit. Dia keluarkan zakat. Dia mungkin bantu fakir miskin. Namun kata Nabi SAW, dia bangkrut. Solat yang dia lakukan tengah malam, capek, lelah dia solat. Dia puasa menahan lapar dan haus. Dia keluarkan uang setelah dia kerja keras, bersodakoh di jalan Allah Jalla Jalaluh. Tapi ternyata hasil usaha dia diambil orang lain. Apa enggak nelongso, jemaah? Ketika kita capek bekerja, tahu-tahu hasilnya diambil orang lain. Kenapa? Ternyata orang ini pandai menjaga hablum minallah, tapi tidak pandai menjaga hubungan sama manusia. Apa kata Nabi SAW? Wa ya'ti waqad syatama hadha. Dia datang dalam kondisi pernah mencela saudaranya. Siapa yang pernah mencaci maki saudaranya? Siapa yang pernah mengilok-ngilokkan saudaranya? Siapa yang pernah menghina saudaranya? Hati-hati. Kelak ibadah kita akan diminta sama tuh orang. Ya'ti wa qadhafa hada, pernah menuduh saudaranya berzina. Hati-hati ibu-ibu, melihat ada perempuan lewat, oh kayaknya pelacur. Hati-hati. Atau mengatakan, hei anak zina,
Kadangkala kalau lagi berantem, meso keluar ucapan-ucapan yang tidak harusnya keluar. Ketika kita panggil hai anak zina, berarti kita atau anak haram, kita menuduh bapak ibunya berzina. Nih orang yang bangkrut, mencaci maki saudaranya, menuduh saudaranya, makan harta saudaranya, ngutang gak bayar. Siapa yang ngutang terus gak bayar? Angkat tangan. Ketawa-ketawa semua aja. Ada nggak siapa yang diutangi terus orangnya nggak bayar? Banyak, banyak. Ada yang makan harta saudaranya dengan cara mencuri. Kita masih lihat di Indonesia, nggak tahu di sini masih ada begal, Pak. Masih ada? Na'udzubillah min dzalik. Taib, dia makan harta saudaranya dengan menipu saudaranya, dengan mencuri harta saudaranya, atau dengan riba. Antum tahu orang yang riba masih ada rentenir di sini jamaah? Kenapa banyak rentenir? Karena ibu-ibu pinjam. Padahal kadang-kala ibu mengatakan itu zalim rentenir itu. Iya, rentenir itu zalim, dan yang ngasih makan rentenir juga zalim. Yang pinjam uang juga zalim. Pinjam 100.000, kenapa dibayar 110.000? Kenapa? Kok mau dikasih bunga? Yang zalim yang minjemin uang apa yang pinjam uang? Sama, Masya Allah. Tapi kok dilakoni? Kenapa? Butuh? Enggak. Bukan karena butuh, bukan karena kepepet. Kalau kepepet kita nggak mau ngasih orang itu 10.000. Masa pinjam 100.000 bayarnya berapa? 110. Kalau orang kepepet maunya bayar berapa? 90. Ini berarti punya uang kan? Loh, kok mau bayar 110? Kalau orang nggak punya uang bayarnya, Pak, saya nggak punya uang, kepepet, bayar 50.000 aja ya. Kan kepepet katanya. Oke, nggak mau, berarti bisa bayar 110. Berarti nggak kepepet jamaah. Ini paham apa enggak? Kalau kepepet itu nggak bisa bayar, susah hidupnya. Tapi ketika bisa bayar berarti punya uang. Punya uang. Hati-hati. Kita itu akan masuk kepada yang makan harta saudara dengan cara batil, dengan cara yang haram. Wasafaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darahnya fulan. Ada mungkin yang pernah membunuh. Ada mungkin yang pernah memukul saudaranya. Lalu apa yang terjadi? Dia datang di padang mahsyar jamaah. Ingat, tidak akan ada yang dizalimi. Setiap manusia akan berbicara dengan Allah Azza wa Jal. Wa laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Nggak ada penerjemahnya. Pada hari itu nggak berguna harta. Hari ini kita melihat nih, semuanya berguna kita bawa pulang. Kambing berguna, beras berguna, tapi pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta nggak berguna aja. Anak-anak nggak berguna. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Karena dia nggak bawa uang pada waktu itu, maka orang-orang yang pernah dicaci maki sama dia akan nuntut sama Allah. Ya Allah, nih fulan suka menghinaku ya Allah. Sudah diambil dari kebaikannya, pahala sholatnya yang dia capek diambil diberikan kepada dia. Selesai belum, datang lagi orang. Ya Allah, dia pernah mukul anak, dia pernah ngambil harta anak. Mungkin kita berpikir sekarang yang punya utang sama orang lain kemudian tidak membayarnya, dia berpikir ya alhamdulillah lah rizki buat anak, karena orangnya sudah nggak ada. Nanti pada hari kiamat dia akan datang.
diambil pahala sodakohnya. Nanti diambilkan, ada yang pernah memukul atau mengambil harta fulan tadi dengan cara yang haram, ada yang pernah membunuh, pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka akhirnya semua pahalanya habis. Bangkrut, ya sudah dia sampai ke titik bangkrut. Hasil usaha dia nggak berguna. Lalu masih ada yang datang lagi, ya Allah, nih perempuan ini pernah mendolimin anak, pernah menfitnah saya, pernah menggunjing saya, pernah cerita keburukan-keburukan saya. Diambil jamaah dosa-dosa perempuan ini, ditimpakan kepada nih orang yang pernah mendolimin orang lain. Sudah cukup? Nggak cukup. Bagaimana dia tidak melakukan dosa itu? Kenapa sekarang dikasihkan kepada dia dosanya? Iya, karena engkau mendolimin dia, maka akhirnya dilemparkan ke dalam api neraka. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla mengatakan waqad khaba man hamala zulma. Telah merugi orang yang bawa kezaliman. Jangan cuma orang berpikir yang penting saya baik sama Allah, yang penting saya jaga sholat saya jaga puasa saya. Subhanallah. Ibu-ibu masih ingat kisah seorang perempuan yang ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, fulana, ini ada perempuan nih, taqumul lail, sholat malam dia, tasumun nahar, puasa sunnah, wa tatasaddaq, rajin sedekah, walakinnaha salitah tu'dhi jiranaha. Tapi masalahnya nih perempuan kalau ngomong, Masya Allah jemaah, 10 menit lagi katanya sampai jam 5. Ini zalim gak jemaah? Ini ngurangin jatahnya ustadz ini jemaah. Sampai mana kita jemaah? Nih tentang perempuan tadi, yang sholat malam, puasa sunnah, rajin sedekah, tapi kalau ngomong pedes, suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La khaira fiha, hiya finnar. Tuh perempuan gak ada baiknya, neraka tempatnya tuh perempuan. Maka tolong jangan meremehkan masalah amalan kepada saudara kita. Kalau kita punya dosa sama Allah, minta ampunnya itu mudah. Tinggal kita istighfar, menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau kita punya dosa sama saudara kita, kita pernah menzalimin saudara kita, dosa kita tidak akan diampuni sampai kita minta maaf sama dia dan sampai dia memaafkan kita. Kalau kita ambil harta dia, kita harus balikin jamaah. Sekarang balikin. Kalau umpamanya kita pernah menghina fulan, lalu dia mengatakan, enggak, aku tidak akan memaafkan, nanti ketemu hari kiamat. Jangan mengatakan, enggak apa-apa wis ketemu kiamat. Jangan. Hari itu enggak ada uang jamaah. Yang ada amal kita yang akan kita berikan. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan ditampakkan dan tidak ada yang tersembunyi. Yang punya salah sama orang lain, yang utang, yang mati ninggalin utang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah suatu hari pegang jidatnya mengatakan, ma anzalallahu minat tasydid. Ini apa nih? Ancaman yang begitu dahsyatnya, hukuman yang begitu kerasnya, sahabat ketakutan. Lalu besoknya ditanya, apa hukuman yang dahsyat yang Allah turunkan? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, lau anna ar-rajula qatala fi sabilillah thumma qutil. Kalau ada orang yang berjuang di jalan Allah kemudian tewas mati, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia berjuang lagi mati, kemudian dia hidupkan kembali, berjuang kembali mati, dan dia punya utang,
nggak akan masuk surga. Urusan sama manusia berat. Jangan bermudah-mudahan berhutang, apalagi tadi riba. Kalau memang kepepet, sabar. Nanti insya Allah, karena anak tahu ibu-ibu punya uang, buktinya bisa bayar. Cuma dia nggak sabar. Dia ingin sekarang beli, dia ingin sukses sekarang. Jangan, sabar. Berkaitan dengan urusan utang ini. Ahibati billah, kehormatan seorang muslim itu harus kita jaga. Jangan pernah menggibahin saudara. Ibu-ibu masih sering ngomongin tetangganya. Masih sering ngomongin tetangganya. Jamaah, jadi pengajian ini buat apa? Ustadznya ngomong ya sampai capek, sampai lelah, cuma diketawa-ketawain. Ya Ustadz, wis ngerti Ustadz, cuma turung dilakoni. Ingat jamaah, ilmu yang kita dapatkan itu kelak akan ditanya sama Allah. Kenapa tidak dilakoni? Berkaitan dengan ghibah nih, kehormatan seorang muslim. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala yaghtab ba'dukum ba'd." Jangan sampai sebagian di antara kalian menggunjing, menceritakan keburukan saudaranya, sedangkan saudaranya tidak ada. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Kalian mau nggak makan bangkai saudara kalian? Mau nggak ibu-ibu sekarang ini tonggonya mati, ditaruh di depan tikar, semua pegang sendok, semua pegang pisau, lalu dipotong-potongin saudara. Ada yang bongkar perutnya, ususnya dimakan. Ada yang kupingnya dipotong, ada yang matanya dicongkel. Wallahi jamaah, Nabi SAW benar-benar membenci ghibah. Dan Allah pun menggambarkannya seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Itu di dunia, dan di akhirat nanti bangkrut kita. Habis sholat duha, masih pakai ruku, duduk sama tetangganya. Ya opo fulana, katanya. Yo iku cerita sudah. Pahala sholat duha. Fulana nggak sholat duha. Fulana lagi sarapan. Kita yang sholat duha. Pahala sholat duha ditransfer ke siapa? Ke fulana. Kalau orang berakal, mau nggak pahalnya dikasihkan ke orang lain? Tapi kadangkala kita nggak gunakan akal kita. Jamaah rahimakumullah, orang Islam itu yang kayak apa sih? Kita nih ngaku muslim. Muslim apa orang muslim? Muslim apa muslim? Apa buktinya? Pakai jilbab, Ustaz. Alhamdulillah. Itu busana muslimah. Yang bapak-bapak kelihatan muslim dari mana? Pakai peci? Belum tentu jemaah. Sholat ke masjid. Kalau lihat orang berangkat ke masjid, oh muslim ini. Kalau tidak sembahyang, wallahu a'lam, muslim apa enggak. Orang Islam itu kata Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang Islam itu adalah orang yang gak ganggu orang lain, yang orang lain selamat dari omongan-omongannya, selamat dari gangguan tangannya, gak ganggu orang lain. Ada muslim. Tentunya dia bersyahadat, tentunya dia sholat, tapi yang nampak. Bagaimana kita mengukur fulana, Masya Allah Ustaz, tonggone anaknya Ustaz, muslimah. Dia taat sama Allah Azza wa Jal. Dia suka berbagi dengan tetangganya, nggak pernah ngomongin tetangganya, nggak pernah nyakitin tetangganya, nggak pernah makan harta tetangganya. Tuh muslim. Dan ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Kita nih saudara. Kalaupun ada saudara kita yang berbuat salah sama kita, ya mungkin dia nggak sengaja, maafkan dia. Baik, sebagai penutup, ana mau tanya lagi.
Siapa yang disebut orang bangkrut di dunia? Apa? Uang cash habis, tapi masih punya rumah. Asetnya habis. Nah, fadl. Mana panitianya kok hilang kabeh jemaah? Oh, masya Allah. Orang muflis di akhirat. Yaitu dia tidak punya dirham, tidak punya mal, tapi dia membawa sholat, membawa puasa dan amal-amal soleh. Baik, bawa sholat, bawa puasa, bawa zakat, kan nggak bangkrut. Tapi dia mendolimin orang lain. Masya Allah. Fadal. Iya jemaah. Maka tolong kita jaga hubungan kita sama Allah Azza wa Jal. Jaga sholatnya yang 5 waktu. Jaga puasa Ramadan. Taat sama bojone. Nurut sama suaminya. Nurut apa tidak nurut? Insya Allah masuk surga dengan catatan tadi. Jangan sampai pahala sholatnya habis karena diberikan kepada orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu.